Nah, kemarin ini sempat ramai soal cuci darah pada anak-anak. Sebagai ibu-ibu, saya dan juga Regina ini pastinya was-was ya. Bener ya, Gina ya? Iya benar, walaupun ini sebenarnya Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah memastikan ya tidak ada lonjakan kasus gangguan ginjal. Tapi sebagai orang tua kita harus mencari langkah preventif dan menjaga pola hidup anak. Nah, kami sudah membahasnya bersama dengan dokter spesialis anak dalam Mom on Duty. Dokter, melihat apa itu kasus gagal ginjal pada anak gitu, emangnya anak tuh rentan ya dok kena gagal ginjal gitu? Oke, kalau dari sisi kesehatan ya anak dan dewasa memiliki risiko yang berbeda terhadap gagal ginjal. Kalau pada anak malah lebih jarang terjadi gagal ginjal, bukan suatu hal yang sering terjadi ya. Kemudian gagal ginjal juga dibedakan antara gagal ginjal akut dengan gagal ginjal kronis. Tadi yang dikhawatirkan kan cuci darah rutin. Nah, itu anak-anak yang mengalami gagal ginjal kronis ya. Dan ada kondisi lain di mana namanya gagal ginjal akut dan sebagian besar umumnya anak bisa kembali sehat seperti sedia kala lagi. Kalau kronis memang tidak bisa disembuhkan atau gimana, dok? Iya, jadi anak seumur hidup jika dia tidak melakukan transplantasi kan fungsi ginjalnya sudah turun sehingga yang melakukan filtrasi bersih-bersih kotoran di dalam tubuhnya digantikan dengan ada yang caranya dengan cuci darah, ada lagi yang namanya CAPD dan anak tetap dilakukan cuci darah tapi di rumah seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin soal itu tadi ya dok, kita tuh pasti penasaran penyebabnya dok. Mau gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronis, maksudnya yang di luar yang tadi kan kalaupun diare bisa menyebabkan gagal ginjal akut karena kurangnya cairan atau luka bakar dan lain-lain gitu. Nah, ada nggak sih dok faktor lain yang kayak misalkan pola hidup atau makanan atau apa? Atau makanan kemasan kan katanya Iya, dokter ya, atau makanan yang minuman-minuman atau- gula tinggi itu beneran nggak sih dok? Oke, jadi kalau masalah pola hidup yang kita khawatirkan adalah jika misalnya anak sedentary life ya, lebih banyak duduk-duduk, kurang aktivitas fisik, terus intake-nya atau asupannya lebih banyak daripada yang dikeluarkan sehingga dia mengalami overweight, obesitas, nanti erat kaitannya sama hipertensi dan yang kita khawatirkan kerusakan ginjal terjadi secara perlahan karena diabetesnya, karena hipertensinya dan di masa dewasa dia mengalami gangguan fungsi ginjal seperti itu. Tapi tidak serta-merta hari ini sedentary life, hari ini juga gagal ginjal, tidak seperti itu. Tapi tentu saja kita perlu mempersiapkan anak supaya sehat terus di masa kanak-kanak agar menjadi orang dewasa yang juga sehat. Seperti itu. Nah, untuk makanan sama minuman sendiri, pertama orang tua yang perlu diwaspadai adalah jika memberikan makanan yang dalam kemasan, yang perlu diperhatikan adalah berapa kadar gula, berapa kadar garam ya, untuk mencegah anak mengkonsumsi lebih dari batas yang diizinkan seperti itu. Dan umumnya ya kan kita sudah saya rasa secara luas orang tua sudah paham bahwa baca apakah ada BPOM-nya atau tidak ya, sudah diperiksa atau belum produk tersebut oleh BPOM dan apakah diizinkan untuk dikonsumsi untuk anak usia tersebut. Gitu. Sebenarnya asal tidak suatu hal yang sifatnya beracun Berlebihan ya, atau gitu ya, kalau racun kan diminum bisa rusak ginjal anak seperti hal-hal yang harusnya tidak diminum misalnya seperti itu. Cuma kalau yang sifatnya bukan racun tadi ya, dalam bentuk makanan asalkan tadi betul kata Mom Regina tidak banyak banget terus tidak sering jumlahnya dibatasi, tentu tidak serta merta langsung menyebabkan gagal ginjal.